Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita kembali bertemu lagi dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Puji Tuhan. Saya selalu berdoa dan berharap kita dalam keadaan sehat, kuat, diberkati Tuhan dan terus menikmati sukacita dan damai sejahtera. Teristimewa kita terus menikmati anugerah, kemurahan dan berkat-berkat Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Puji Tuhan, hari ini sebelum kita jauh menjalani setiap aktivitas hidup, kegiatan kerja dan perjalanan kita, mari kita akan sama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sama-sama untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah kami, Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh mengakui, menyadari, dan penuh keyakinan dan percaya kami boleh ada, hidup, bergerak, bernafas, sehat, kuat sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan, rahmat, anugerah, berkat, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas perkenanan Tuhan kami ada di hari yang baru ini. Dan sebelum kami mau menjalani aktivitas kami mau dan kami rindu untuk menikmati berkat firman-Mu melalui renungan harian santapan rohani kali ini. Bapa yang baik, tuntun kami semua, terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjadi saluran berkat memberitakan firman. Biar kiranya Roh Kudus terus memakai hikmat, marifat, surgawi, otoritas dan wibawa Allah bersama-sama dengan hamba-Mu dan para pendengar yang mendengarkan renungan harian santapan rohani kebenaran firman Tuhan ini, juga dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus untuk menikmati berkat Tuhan, mengerti, memahami maksud, rencana, kehendak Allah di dalam kehidupan kami, anak-anak, umat-umat ketebusan darah. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani hari ini terambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16. Kitab Lukas pasal 16 ayat 9. Dan juga dalam kitab surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Saya baca pertama Lukas 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kemudian surat Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan harian santapan rohani hari ini membangun persahabatan dengan Allah. Membangun persahabatan dengan Allah. Puji Tuhan. Menjadi sahabat Allah suatu hal yang sangat indah dan sangat berharga. Posisi sebagai sahabat Allah atau sahabat Tuhan harus dimulai dari sekarang atau saat ini. Ini adalah pilihan yang harus diambil secepatnya. Dalam banyak hal atau dalam segala hal boleh tidak ada kepastian. Tetapi untuk menjadi sahabat Allah, haruslah kita buat sebuah kepastian. Dan kepastian ini harus dirajut atau dibangun secepat mungkin. Dimulai dari sekarang, dalam kesengajaan dan kesadaran, serta dalam situasi konkret setiap hari. Hal ini harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Karena inilah yang dimaksud Tuhan,
dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, yaitu kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bukan sebuah pekerjaan sederhana. Ini sebuah pekerjaan yang rumit. Tuhan Yesus berbicara mengenai hal ini dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 29. Dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 29 firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Tuhan berkata agar kita bekerja untuk roti yang tidak dapat binasa. Pekerjaan di sini maksudnya adalah usaha atau aktivitas, dan pekerjaan tersebut adalah percaya. Membuktikan percaya kepada Tuhan adalah sebuah pergumulan. Menjadi orang percaya berarti hanya hidup untuk mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, percaya kepada Tuhan memiliki konsekuensi. Kalau seseorang berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan, berarti ia harus membuktikan percayanya atau mengerjakan percayanya tersebut. Seperti Abraham disebut sebagai bapa orang percaya setelah mengerjakan percayanya dengan benar. Ternyata percayanya kepada Tuhan menyita seluruh hidupnya. Pada zaman Tuhan Yesus, kalau seseorang berkata percaya, maka percayanya tersebut memiliki konsekuensi. Tidak bisa tidak mereka harus menunjukkan percayanya kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Hari ini setelah kekristenan menjadi agama, seseorang menunjukkan percayanya hanya datang ke gereja atau mengaku sebagai orang Kristen. Seharusnya pengakuan percayanya terbukti ketika ia tidak sama dengan dunia di sekitarnya. Karena dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, kita dinasihatkan oleh firman Tuhan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, atau kita harus hidup berbeda dari orang-orang duniawi. Sebenarnya persahabatan dengan Allah, persahabatan dengan Tuhan telah dimulai dari sekarang. Sebaliknya permusuhan dengan Tuhan juga dimulai ketika kita bersahabat dengan dunia. Dengan kata lain, bahwa persahabatan dengan Allah itu kita harus bermusuhan dengan dunia. Seseorang seharusnya sudah dapat memperhitungkan dengan pasti apakah ia akan sungguh-sungguh selamat atau sebaliknya binasa di api kekal. Ini bukan sebuah keyakinan semata-mata, tetapi haruslah menjadi sebuah penghayatan hidup. Jadi kalau belum memiliki penghayatan yang benar dari bukti nyata atau sebuah kehidupan yang berjalan dengan Tuhan, jangan yakin bahwa kita pasti selamat, karena ini bisa menyesatkan kita. Keyakinan bahwa kita selamat tapi tanpa bukti menjadi keyakinan yang buta. Keyakinan keselamatan bukan sesuatu yang abstrak, tidak mendasar, tetapi suatu yang konkret dan terbukti.
sebagaimana iman ada buktinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti contoh Rasul Paulus, ia sangat yakin memperoleh mahkota abadi, bukan hanya sekedar gambling atau untung-untungan, tapi harus memiliki sebuah kepastian. Seorang anak yang mau masuk dalam ujian akhir nasional harus belajar rajin supaya bisa lulus, sehingga kelulusannya menjadi sesuatu yang semakin pasti. Soal ujian akhir nasional tidak mudah diprediksi atau diduga, sehingga masih ada unsur untung-untungan. Tetapi firman Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Kalau tidak melakukannya, kita bisa saja tidak dikenal oleh Tuhan atau kita ditolak oleh Tuhan, bahkan kita pasti akan binasa. Pada umumnya, begitu banyak orang berpikir bahwa hari-hari yang dijalaninya menuju suatu titik akhir yang tragis. Itulah sebabnya orang mencoba mempertahankan kehidupan di bumi ini selama mungkin. Kematian baginya suatu momok yang menakutkan. Mereka memandang hidup di dunia ini adalah kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah yang tidak boleh diakhiri buru-buru, tetapi dipertahankan selama mungkin dan dikembangkan sedemikian rupa supaya bisa meraih sebanyak-banyaknya yang disediakan dunia ini bagi manusia. Tetapi bagi anak-anak Allah, bagi anak-anak Tuhan sebagai pengikut Kristus, kita harus berpendirian bahwa kita sedang memulai sebuah kehidupan dan sedang menuju sebuah awal kehidupan di dunia yang lebih baik. Hal ini berpijak pada kenyataan bahwa hidup kita di dunia hari ini merupakan awal dari kehidupan yang lebih baik nanti yang Tuhan sediakan. Jika tidak demikian, maka seseorang tidak memiliki sukacita, sebab di bawah sadarnya ia selalu dibayang-bayangi hari esok yang tidak tentu, maut yang menakutkan, hidup tanpa pengharapan. Kalau kita melihat dalam surat Petrus, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1-10 sangat jelas apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang keberadaan hidup kita. Tetapi kita harus memiliki satu pilihan dan pendirian hidup. Hidup kita ditentukan oleh pilihan kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita mau mempersiapkan hidup kita. Kita sungguh-sungguh mau membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan sebagai sahabat Allah. Ingat, bagi mereka yang tidak mengerti kebenaran, yaitu mereka yang hidup secara duniawi, yang disebut kelengkapan hidup adalah fasilitas fana yang ada di bumi hari ini, sehingga mereka hidup hanya untuk memburu materi. Tragisnya, mereka menuju akhir kehidupan di mana semua yang diperjuangkan untuk dimiliki lenyap dalam sekejap. Bagi orang percaya, harus memiliki pendirian bahwa kita baru memulai suatu kehidupan, bukan akan segera mengakhirinya. Memulai kehidupan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik di dunia yang akan datang atau di dunia lain. Bagi kita yang penting asal ada makanan dan pakaian cukup. Tuhan Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu, karena di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal." Tuhan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Jaminan inilah yang membuat hidup kita begitu berbunga-bunga dan bergairah untuk kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika hari-hari yang telah berlalu di masa lalu
Meskipun kita sudah lama sekian tahun, bahkan mungkin belasan sampai puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi coba kita mengevaluasi, apakah kita sungguh-sungguh sudah membangun, bahkan mengikat persahabatan dengan Allah. Karena apa yang Yesus katakan, kita harus mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon. Jangan sampai kita justru terbalik, mengikat persahabatan dengan mamon dengan mempergunakan Allah atau Tuhan, di mana kita selalu berdoa meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, apa yang kita anggap itu penting, dan apa yang kita anggap itu membahagiakan hidup kita. Bukankah begitu banyak orang Kristen yang dalam doa, permohonan, dan permintaannya selalu supaya untuk Tuhan memenuhi keinginan-keinginannya, memenuhi apa yang menurut anggapan kita itu yang membahagiakan, yang sering kita anggap sebagai berkat dari Tuhan. Apakah itu kekayaan harta, jabatan yang tinggi, popularitas, atau hal-hal yang juga dikejar oleh anak-anak dunia, oleh orang-orang yang masih duniawi, yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita mau mengubah cara berpikir kita. Kita mengubah tentang standar hidup kekristenan kita. Karena menurut firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Yakobus, kalau kita mengikat persahabatan atau bersahabat dengan dunia ini, kita sama dengan menjalin permusuhan dengan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita membangun dan mengikat persahabatan dengan Allah dengan menggunakan berbagai fasilitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, apakah itu uang, harta, kekayaan, apakah itu jabatan atau popularitas, atau hal-hal yang berhubungan dengan mamon, yang berhubungan dengan hal-hal yang ada di dunia ini, yang sifatnya materi dan jasmani, termasuk kesehatan kita. Kita pergunakan itu untuk membangun dan mengikat, menjalin persahabatan dengan Allah. Maka saya yakin dan percaya kita juga secara otomatis sedang bermusuhan dengan dunia. Jelaslah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ketika kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan bertentangan dengan keinginan-keinginan daging. Jadi ketika kita mau membangun, mengikat, dan menjalin persahabatan dengan Allah, sama dengan kita juga memulai permusuhan dengan dunia. Hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sifatnya jasmania semata-mata sesuai dengan keinginan-keinginan daging, yang bertentangan dengan kehendak dan keinginan Allah. Kita mau tinggalkan semua itu. Kita memulai kehidupan yang sungguh-sungguh mau bersahabat dengan Allah, agar ketika dunia ini akan dilenyapkan, akan di bumi hanguskan oleh Tuhan, atau mungkin ketika kehidupan kita tidak berdaya lagi, ketika harta, kekayaan, materi, jabatan, popularitas itu meninggalkan atau sudah tidak menjadi bagian hidup kita lagi, kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita dianggap layak masuk dalam kema abadi, karena kita sudah memulai menjalin, membangun, dan mengikat persahabatan dengan Allah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kehidupan kita manusia sangat rentan. Kita melihat pengalaman yang sekian tahun, kurang lebih 2 tahun terjadi, begitu sangat menyedihkan. Tapi kalau kita sudah membangun, menjalin, dan mengikat persahabatan dengan dunia, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Percaya Dia selalu menyertai dan bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita untuk kita mau mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh memulai kehidupan yang baru, untuk kita mau memulai membangun, menjalin,
mengikat persahabatan dengan Allah. Tuhan akan berkenan atas kerinduan kita dalam hal ini, dan pasti Dia akan menolong, Dia akan memampukan, Dia akan menyertai, dan pasti Dia akan memberkati hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian renungan harian santapan rohani. Hari ini kita akan bersyukur dan berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur karena hari ini kami telah diberkati dengan berkat firman Tuhan. Berkat yang kekal, makanan rohani kami, yang datang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, bahwa sesungguhnya kami harus membangun, menjalin dan mengikat persahabatan dengan Allah. Dengan menggunakan fasilitas yang Tuhan anugerahkan, percayakan, dengan menggunakan mamon, kami mau sungguh-sungguh untuk memiliki relasi, hubungan yang intim dengan Allah sebagai sahabat yang sejati, agar kami sungguh-sungguh hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, karena sebagai manusia kami tidak sanggup, tidak mampu sendirian. Kiranya Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan, Roh Kudus yang terus membangkitkan semangat kami, untuk kami terus bergairah, untuk kami terus penuh dengan sukacita untuk mengerjakan ini. Inilah pekerjaan yang kekal, pekerjaan di mana kami mempercayai Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, dan kami mau menyatakan, membuktikan itu dalam kehidupan keseharian kami yang sungguh nyata, yang terlihat dan nampak, baik di hadapan Tuhan juga di hadapan sesama kami. Tuhan terus bersama dengan kami, agar hari-hari hidup kami, khususnya hari ini, kami sungguh-sungguh mau membangun persahabatan dengan Allah, menjalin dan mengikat persahabatan itu dengan fasilitas-fasilitas yang Tuhan percayakan, dalam terang tuntunan firman dan kekuatan Roh Kudus. Dan kami mempersembahkan hidup kami sungguh-sungguh untuk mengabdi, melayani, mengiring Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau menjalani setiap aktivitas hidup, kegiatan kerja, perjalanan, dan pelayanan kami. Tuhan tolong campur tangan, sertai, lindungi, jaga, pelihara dengan kekuatan kuasa kasih-Mu. Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa, berkat keberhasilan, kesuksesan, berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, selalu dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera. Teristimewa di sepanjang hari ini kami terus diberkati dengan berkat-berkat rohani, agar iman percaya kami terus semakin kuat, teguh, kokoh di dalam Tuhan. Nama Tuhan selalu kami puji dan kami permuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pakailah kehidupan kami dimanapun kami berada dan pergi. Jadikan kami saksi dan saluran berkat-Mu untuk membagikan terang dan kasih Kristus kepada banyak orang, dan memberkati banyak orang, bahkan memenangkan jiwa-jiwa baru. Mereka datang kepada Tuhan, dan kami sungguh-sungguh sama-sama bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kami hadapi, kami alami hari-hari ini. Berbagai pergumulan, persoalan, beban hidup, masalah, tantangan, cobaan, penderitaan, dan sakit penyakit. Kami percaya kuasa-Mu yang ajaib dan luar biasa tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku, tangan-Mu yang berkuasa, jamah kami, memberikan pertolongan, memberikan kami jawaban, jalan keluar, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, dan mujizat yang ajaib dan luar biasa. Kami tetap kuat dan bersyukur di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa dukung terus saluran channel YouTube Suara Kebenaran ini, dan jangan lupa untuk bagikan kebenaran firman Tuhan hari ini, agar dapat memberkati lebih banyak orang. Dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.